Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pembahasan masalah salat ini pembahasan yang sangat mulia karena kita bicara tentang amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukukul ibad. Dalam hukukullah, hak-hak yang berkenan dengan Allah. Karena amalan yang pertama dihisab itu dua. Pertama berkaitan dengan hak Allah, yang kedua berkaitan dengan hak manusia. Adapun berkaitan dengan hak Allah adalah salat, adapun berkaitan dengan hak manusia adalah urusan damai, bunuh-membunuh. Ini yang awal-awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan salat. Ada seorang syekh, orang yang mengerjakan salat. Ada seorang syekh bercerita, ada seorang ibu menelpon salah seorang masyayikh menceritakan tentang anak. Anaknya ini sudah dewasa, tetapi belum Allah takdirkan dapat pasangan. Dalam pekerjaannya selalu ada masalah. Kemudian juga pergaulannya selalu ada masalah. Pokoknya masalah itu seolah-olah tidak berhenti dan mustamir terus saja. Seolah-olah selesai masalah ini datang masalah yang lain. Masalah yang lain selesai, masalah lain datang lagi. Dan begitu seterusnya. Saya kasihan dengan anak saya. Wahai Syekh, apakah anak saya ini terkena sihir? Apakah anak saya ini terkena penyakit ain, penyakit mata? Atau anak saya terkena hasad manusia? Tolong berikan fatwa kepada agar aku bisa membimbing anak. Syekh mengatakan, yang pertama ditanya oleh Syekh, wahai ummu, apakah putramu salat? Yang pertama yang ditanya Syekh ini adalah, apakah putramu salat? Kata ibu ini, demi Allah wahai Syekh, ma shalla abada. Sejak kecil memang aku tidak pernah mendidik dia salat. Sampai sekarang dia tidak pernah salat, padahal muslim. Maka Syekh mengatakan, jangan-jangan penyebab kesulitan putramu itu karena putramu tidak salat. Kemudian Syekh mengatakan, salat ini hablun bainal abdi wa rabb. Dia adalah tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Makanya salat disebut salat diambil dari silah. Silah itu tali penyambung. Salat disebut salat itu karena salat itu bicara tentang hubungan hamba dengan Allah. Makanya disebut salat. Ketika tali penghubung hamba dengan Allah putus, berarti hamba ini terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terlepas hubungan antara dia dengan Allah karena terputus talinya, berarti terputuslah penjagaan Allah dengan hamba tersebut. Boleh jadi anakmu seperti ini karena suka meninggalkan sholat. Karena orang yang tidak sholat, dari permulaan dia bangun saja, dia sudah melakukan dosa besar yang Allah dimaksiati di situ. Dia bangun pagi, dia meninggalkan sholat fajar. Berarti bangun dari tidur saja, dia sudah melakukan dosa besar. Dosa paling besar setelah syirik. Melebihi dosa-dosa yang lainnya. Bayangkan bangun tidur dia sudah melakukan dosa sebesar-besarnya dosa setelah kesyirikan. Bagaimana akan diberkahi hidupnya? Karena orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu ikhwan, dosanya lebih besar dibandingkan berzina. Dosanya lebih besar dibandingkan membunuh. Dosanya lebih besar dibandingkan minum khamr. Dosanya lebih besar dari dosa-dosa. Sebutkan dosa apa? Jangan syirik saja. Karena ada kaidah para ulama, meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang haram.
Sholat kan wajib, ditinggalkan lebih besar dosanya dibandingkan Anda melakukan yang haram, judi, zina, khamar dan yang lain. Bayangkan, awal mulai bangun saja sudah maksiat. Tengah hari maksiat, sore hari maksiat, malam hari maksiat lagi. 5 kali sehari anakmu melakukan dosa besar yang Allah dimaksiati di situ. Bagaimana anakmu akan berkah hidup? Baik, jawabannya kan mantap. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan sebutkan 10 dosa, semua bahaya. Dan ini bagi anda yang dengar di YouTube ini juga ibrah, bisa disebar dan antum bisa sebarkan ke yang lain. Bagaimana dosa orang yang meninggalkan sholat? Ya man tarika shalah isma. Dengarkan orang yang meninggalkan sholat. Pertama, orang yang meninggalkan sholat dan terus menerus seperti itu, hakikatnya dia setiap hari mendapatkan ejekan dari syaitan. Dia diejek oleh syaitan. Bagaimana bentuk ejekan? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan juga Bukhari dan lainnya dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala na'iman hatta asbah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, diceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang dia terus tidur, tidak bangun salat fajar sampai terbit matahari. Tidak ada keinginan bangun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhun." Itulah orang yang telinganya dikencingi syaitan setiap malam. Setiap malam setan mengencingi telinganya. Ada penafsiran para ulama hadis, apa yang dimaksud setan mengencingi telinganya? Penjelasan yang pertama, maksudnya setan mengejek dia, menghina dia dengan cara mengencingi. Coba bayangkan ya, Pak. Kalau antum saya ludahi wajah, kan telinga bagian wajah, ada kepala, anda ludahi telinga antum, buah gitu. Marah nggak? Terhina nggak? Terhina. Oke, saya buat bukan ludah, saya kencingi. Saya kencingi lagi itu telinga antum. Kira-kira perasaan antum gimana? Jadi orang yang meninggal sholat itu sedang dihina sama setan. Kita jadi kencingi gitu, marah luar biasa. Ini setan kencingi telinga. Nyantai aja dikencingi setan. Memang harus betul-betul antum kencingi orang gitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna hakikatnya betul-betul setan itu kencing di telinga antum. Seperti antum masuk ke toilet antum kencing, itulah setan kencing, betul-betul kencing. Tapi bentuk kencingnya setan apakah sama dengan kencing antum? Ya tentu beda. Kalau sama ya sudah budak. Ya beda lah. Tapi yang jelas ya mungkin seperti itu makna. Makna yang ketiga, maksudnya setan mengencingi telinga kita itu, telinga kita dibuat tuli sehingga dia menolak nasihat. Kan hadir di setan, orang nasihat tidak peduli sama dia, mau diomongin aja itu degil keras kepala. Nggak pernah sholat itu telinganya tertutup. Naudzubillah. Coba bayangkan, ini orang-orang yang meninggalkan sholat seperti ini hukumannya. Ini satu. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, maka di pagi harinya sampai siang harinya sampai sore harinya Allah buat dia tidak punya semangat hidup. Allah buat dia tidak punya semangat hidup, malas, kemudian banyak masalah yang tidak tahu sebabnya kenapa. Kok ada aja masalah itu? Sebabnya nggak tahu apa, tahu ada masalah saja. Dalilnya mana? Sebutkan dalam
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam salasa uqad yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawil farhun fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat uqdatu fa idza tawaddaa in hallat uqdatu fa idza shalla in hallat uqdatun fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Lihat. Kata Nabi SAW, setiap malam setan itu datang kepada setiap manusia yang tidur, kemudian mengikat di tengkuknya 3 ikatan. Ingat paradigma barat. Ketika bicara tentang otak di kepala, maka mereka akan mengatakan otak itu hanya 2, kiri dan kanan. Otak kiri, otak kanan, kata mereka. Tapi dalam bahasa Quran, otak itu ada 2 juga. Tapi otak depan disebut ubun-ubun, otak belakang disebut tengkuk. Itulah bahasa Quran. Ubun-ubun itu di tangan Allah, nasiyatin biyadihi. Ubun-ubun manusia itu di genggaman Allah. Setan tidak bisa mengganggu otak depan karena di tangan Allah. Sehingga setan itu hanya bisa mengganggu otak belakang. Diikatlah otak kita itu 3 ikatan. Kemudian dibuatnya dia malas dan tidur terus. Ketika hampir mendekati subuh, maka setan akan membisikkan di telinganya dan mengatakan, lailun tawilun farhud, tidurlah, malam masih panjang. Gitu. Itu lagunya setan. Tidur kata. Malam masih panjang kata. Tetapi kalau dia lawan bisikan itu, bangun dia. Maka ketika bangun dia langsung berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hilang 1 ikatan. Fa idza tawadda, dia langsung wudu, hilang 2 ikatan. Fa idza shalla in halat uqdatun, ketika dia salat hilang 3-tiganya. Apa kata Rasul? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Di pagi harinya maka dia akan semangat, punya semangat hidup, jiwanya akan baik dan tidak tersentuh masalah. Makanya kawan, kita bisa rasakan kalau antum bangun di sepertiga malam, walaupun antum capek, ya kan, capek, antum bangun tahajud sampai sholat fajar sampai subuh, adalah ngantuk-ngantuk dikit. Tapi ketika sudah agak pagi, jam 7, jam 8, hilang ngantuknya itu, nggak ada perasaan lemah itu. Itu bisa rasakan, coba saja. Nggak ada, tetap aja sama dengan orang yang tidur full. Bahkan terkadang ada orang yang tidur full, bukan full lagi, full gitu ya. Saking tidur lagi. Udah tidur ya jam 8 malam, bangun jam 7, sarapan, tidur lagi, bangun duhur, habis tidur lemes ke badannya. Loh, padahal tidurnya berjam-jam itu. Kenapa? Ini hadisnya. Kalau dia tidak asbaha khabisan nafsi kaslah. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, tidak bangun berzikir, tidak wudu dan tidak sholat subuh, jadilah jiwanya buruk, banyak masalah, tidak tahu sebabnya, dan jadilah dia pemalas. Lihat orang yang meninggal shorting, sehari 3 ikatan, 2 hari 6 ikatan, 3 hari 9 ikatan, 100 hari tak ruwet ikatan. Cuma, nah itu murah ikatan benang gitu. Itu makanya orang nggak sholat itu masalah itu. Ini satu. Yang kedua, yang ketiga, ya, ikhwan, ini yang lebih ngeri. Ketika Nabi SAW
di Isra Mi'rajkan dari hadis Samurah bin Jundab. Dan hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari, semua riwayat Bukhari. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dibawa oleh dua malaikat, Rasul sedang tidur. Tiba-tiba dalam mimpinya, dan mimpi Nabi itu wahyu. Ingat, mimpi Nabi itu wahyu. Karena terkadang wahyu itu lewat mimpi. Seperti Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Ya harus betul-betul disembelih. Karena mimpi Nabi itu wahyu. Makanya ketika syaitan datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, atadbahu ibnataka li ajli ru'ya. Ibrahim, kau mau menyembelih anak gara-gara mimpi, mikir dong. Kata Ibrahim, enggak jawab, ambil batu dilempar saja. Allahu Akbar. Kan? Jadi mimpi para nabi itu wahyu. Kata Nabi SAW, ataniya lailata atiyan. Datang dua malaikat malam semalam, membawa diri. Kemudian dua malaikat mengatakan kepadaku, intolik. Maka aku berjalan bersama mereka. Sampai ketika ada sebuah tempat yang paling tinggi, aku tidak sanggup berjalan. Maka diambillah malaikat, dibawa ke atas. Rupanya sampai di atas diperlihatkan banyak orang yang sedang diadab, disiksa, diperlihatkan azab kubur. Salah satunya kata Nabi SAW, dia mengatakan, aku melihat wa idza rajulun muttaji'un, tiba-tiba aku melihat ada orang yang diterlentangkan. Wa idza akharu qa'imun alaihi bis-sakhrati, di sampingnya ada orang yang berdiri, di tangannya batu besar. Kemudian wa idza huwa yahwi bis-sakhratil ra'si, tiba-tiba orang yang di samping ini membenturkan batu yang di tangannya ke kepala orang yang sedang baring di bawahnya, hancur dan remuk kepalanya. Ketika hancur dan remuk kepalanya, Allah ganti dengan kepala batu. Kemudian diremukkan lagi seperti itu, diganti dengan kepala batu, dan begitu seterusnya. Ketika itu kata Nabi SAW, mahada, siapa orang ini? Kenapa disiksa sedemikian sadisnya? Maka kata Nabi SAW menjelaskan, kata Nabi SAW, li'annahu yanamu anis salatil maktubah, sebab saat datang waktu-waktu sholat yang 5 waktu, harusnya dia sholat malah tidur. Ini hadis Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya Allah takdirkan kita diperlihatkan adab kubur hari ini, mungkin betapa banyak kita melihat ada orang-orang yang dikubur itu mungkin setiap hari dibentur-benturkan kepalanya dengan batu sampai remuk, kemudian diganti dengan kepala baru, dan itu akan terus berlangsung sampai kiamat dibangkitkan. Apa enggak takut orang-orang yang meninggalkan salat? Ya man tarikas salat, wahai orang yang meninggalkan salat, isma'u, dengarkan hadis ini. Ini hadis ngeri ini. Coba yang sengeri ini loh. Orang yang meninggalkan salat kan nggak paham saja mereka akan seperti ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwata fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang sekelompok orang di akhir zaman yang mulai meremehkan sholat dan banyak mengikuti syahwat, maka mereka akan dilempar yalqauna ghayya, ke tempat yang disebut dengan ghayya. Apa ghayya? Ulama tafsir mengatakan ghayya adalah wadin fi jahannam khabisa ta'mi ba'ida qa'ri. Ghai itu artinya adalah satu lembah di dalam neraka jahanam yang sangat busuk sebusuk-busuknya dan sangat dalam sedalam-dalam.
Jadi orang yang meninggalkan sholat disediakan satu tempat dalam neraka jahanam dalam bentuk lembah yang menakutkan. Dan ayat ini surah Maryam 59 sampai 60 diperkuat dengan surah Al-Maun. Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Wail, neraka wail bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya dan suka riya dalam salat. Apa itu wail? Kata para ulama, wail itu adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahanam, yahwi fihil kafiru arba'ina kharifa qabla an yablugha qa'rahu. Kalau seandainya ada orang kafir jatuh dari titian siratal mustaqim, itu baru sampai dasar di lembah yang disebut dengan wail itu selama 40 musim atau 40 tahun baru sampai di dasar. Itulah wail. Sampai disediakan sama Allah bentuk wail, ghaib, lembah yang menakutkan, neraka jahanam sendiri ketakutan dengan lembahnya. Setiap hari dia meminta perlindungan kepada dari lembahnya itu. Padahal lembahnya ada di dalam jahanamnya ketakutan. Kan luar biasa. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5. Dan ini yang paling bahaya. Jangan sampai kita dihukum seperti ini. Salah satu nikmat terbesar pada hari kiamat, ikhwan, adalah ru'yatullah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar di akhirat, melebihi daripada sorga itu sendiri. Padahal kalau cerita sorga itu malah ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, kan? Sorga itu kenikmatannya tidak bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan pun tidak bisa gitu. Saking nikmatnya. Tapi ru'yatullah, melihat wajah Allah, jauh lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala datang kepada penduduk sorga dan mengatakan, saluni masyita, hadza yaumun masjid. Minta-minta lagi, apa yang kurang? Lihat bagaimana karimnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang? Minta-minta, ini hari tambah nikmat kepada kalian. Maka ahlu surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana jannah wa tubaiduna 'anil nar. Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami, kau masukkan kami ke surga, kau keluarkan kami dari neraka? Ini sudah cukup ya Allah, sudah cukup. Maka kemudian Allah mengatakan, tidak, aku akan beri nikmat yang jauh lebih besar daripada surga. Dibuka tabirnya yang merupakan cahaya, semua penduduk surga melihat wajah Allah, semua berteriak dan mengatakan, demi Allah tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan melihat Allah. Akan tetapi tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka mereka tidak akan melihat Allah. Perhatikan hadis. Hadis dari Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badr. Kata beliau, kami duduk bersama Nabi, tiba-tiba malam itu memang sedang purnama, besar-besarnya bulan, maka kami semua melihat bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yati. Kau lihat bulan itu, ya wahai Rasul, kalian akan melihat Allah seperti engkau melihat bulan, tidak berdesak-desakan. Coba kalau bulan purnama, antum rebutan mau nengok bulan, enggak kan? Cukup antum negak ke atas kita, nampak bulan. Berdesak-desakan? Tidak. Bukan kayak tengok konser, desak-desak kan? Enggak, lihat bulan itu nampak. Jadi melihat Allah seperti itu, bukan diserupakan dengan bulan, tetapi diserupakan melihatnya. Karena Allah ya bukan bulan. Bulan itu mah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'al. Kalau kalian ingin melihat Allah, kalau kalian mau, maka jangan pernah kalian terkalahkan
untuk sholat sebelum terbit matahari, maksudnya sholat subuh, dan sholat sebelum terbenam matahari, maksudnya sholat asar. Kalau kalian ingin Allah, jaga dua sholat. Kemudian Rasul membacakan ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, surah Qaf ayat 39. Lihat bagaimana Nabi luar biasa ya. Terhalangnya ru'yatullah gara-gara meninggalkan sholat fajar dan sholat asar. Terutama sholat fajar, jangan ditinggalkan. Ada seorang pembesar Israel, Yahudi. Dia bicara tuh di sosial media, televisi, tentang peperangan antara Islam dengan Yahudi. Seolah-olah dia membenarkan akan terjadi peperangan. Bahkan dia membocorkan rahasianya. Kalau seandainya orang Islam itu sampai sholat subuh, sholat fajar, dan jumlah mereka sama dengan sholat Jumat, maka mereka akan mengalahkan kita. Ini ucapan mereka. Kalau seandainya sholat subuh itu jumlah yang sholat sama dengan jumlah sholat Jumat, kita akan kalah. Kenapa orang Yahudi mengatakan seperti itu? Di akhir zaman, kalau kita cerita tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, Muhammad bin Abdullah. Dan Imam Mahdi bukan orang Indonesia. Ada tuh yang ngomong bahwa Imam Mahdi itu akan keluar di Nusantara. Imam Mahdi yang mana? Orang mana itu? Orang Medan, orang Jawa? Orang mana? Orang Anor. Imam Mahdi itu munculnya di Madinah, di Mekah sana, di Bai'at di Mekah, ya, antar dua rukun. Jadi ketika cerita Imam Mahdi, Dajjal ini kan banyak pengikutnya. Permulaannya saja sudah 70.000 orang Yahudi Asfahan, Iran. Belum lagi bangsa Mongol, Turk, belum lagi orang-orang Arab jahil, belum lagi kaum wanita. Macam mungkin 2/3 dunia akan ikut Dajjal nanti di akhir zaman. Dan Dajjal tidak dibunuh dan tidak bisa dibunuh kecuali orang Nabi. Maka Imam Mahdi dan pasukannya tidak bisa melawan Dajjal. Terpaksa mereka harus sembunyi di Bukit Tur. Mereka dikepung, bersembunyi di Bukit Tur. Saking lamanya mereka di Bukit Tur sampai kelaparan, sampai kepala kerbau lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, karena yang mereka butuhkan bukan emas, makan. Saking laparnya. Akhirnya pasukan Imam Mahdi mengatakan, kalau kita ini seperti ini terus kelaparan, mungkin kita akan mati kelaparan. Kita ini prajurit tentara. Lebih baik kita mati syahid dibandingkan mati kelaparan. Maka kemudian mereka datang pada Imam Mahdi, bagaimana kalau besok kita serang saja Dajjal? Apapun yang terjadi, apa kita mati syahid lebih mulia bagi kita? Maka Imam Mahdi pun kemudian setuju. Baik, kita berangkat setelah sholat fajar. Ya. Sholat fajar dulu. Berangkat setelah sholat fajar. Maka ketika betul-betul di pagi hari itu azan dikumandangkan, setelah selesai azan menunggu waktu qomat, langit gelap, segelap-gelapnya. Tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya Isa bin Maryam turun diapit 2 malaikat dan rambutnya seperti baru dibasahi, menetes, dan hawa mulutnya bisa membunuh orang Yahudi sejauh mata memandang. Akhirnya Isa pun turun. Kemana? Ke Bukit Tur. Ketika kaum muslimin siap-siap sholat fajar, sholat subuh. Kata Al-Mahdi kepada Isa bin Maryam, karena mereka sudah tahu sifat-sifatnya yang sudah disifatkan Nabi kan. Makanya kemudian Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya Allah, silahkan wahai Ruhullah, wahai Isa, maju. Tapi Isa mengatakan, likulli qaumin tidak, setiap kaum itu ada imam saja. Maka Imam Mahdi yang mengimami Isa jadi makmum, untuk membantah bahwa Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan Tuhan, Isa bukan 3 di antara Tuhan. Asal Tuhan jadi makmum, sudah gimana ceritanya? Ya. Jadi imam saja tidak mungkin Tuhan itu.
Tuhan itu diibadahi, bukan dia beribadah. Dan untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan qatalna al-Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa, dia masih hidup, turun dia. Ya kan? Akhirnya sholat subuh. Selepas sholat subuh berangkat mereka. Dajjal dibunuh, Isa bin Maryam, dan orang Yahudi dikalahkan dengan jumlah yang sedikit, sehingga mereka kocar kacir, tunggang langgang, sembunyi di batu-batu, ngomong, muslim di sini ada orang Yahudi, bunuh dia. Sembunyi di balik pohon-pohon pula ngomong, wahai muslim, ini ada orang Yahudi balik saya, bunuh dia. Semua makhluk bicara kecuali satu pohon bisu, tidak mau ngomong, lindungi Yahudi. Pohon itu disebut Gharqad. Gharqad itu bukan pohon cemara. Ada yang mengatakan pohon cemara, sampai saya dengar dulu ada yang fatwakan serampangan untuk menebas pohon cemara se-Indonesia. Itu pohon Gharqad gitu. Ini gimana cerita? Bukan pohon Gharqad itu. Di sini bocor pula ke Israel, makanya orang Israel banyak-banyak nanam pohon Gharqad hari ini. Suatu ketika orang Palestina menyerang dengan layangan api. Layangannya sampai pula di hutan, Israel tebakkan pula itu pohon Gharqadnya, ditanam lagi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat syahidnya di sini, kemenangan itu marbut, terikat dengan sholat. Kalau Anda ingin menang, sholat. Mana dalilnya? Dalilnya orang azan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa arti falah itu? Menang arti. Ayo kita menang. Nggak mau. Kan ini ya. Ayo kita menang, moh katanya orang Jawa. Ayo kita menang, embung kata orang Sunda. Ya gimana? Dia menjadi dulu, diajak menang nggak mau. Ingin angan-angannya Islam ingin berkuasa, sholat pun tidak. Kemenangan itu marbut bil falah. Kemenangan itu marbut bis salat, terikat dengan salat. Makanya panggilannya hayya 'alal falah. Jadi kalau kita ingin menang sholat, itu maksudnya. Karena di antara panggilannya itu adalah falah, hayya 'alal falah, ayo kita menang. Ternyata sampai di masjid yang sholat orang tua semua. Gimana bisa menang? Udah aja nggak ada yang ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, disediakan neraka khusus. Bayangkan, disediakan neraka khusus orang yang tidak sholat. Apa nerakanya? Saqar. Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian bisa masuk neraka Saqar, kata Allah? Apa jawaban penghuninya? Lam naku minal musallin, karena kami tidak salat. Sampai dikhususkan neraka loh bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian yang ketujuh, hidupnya nggak akan tenang, saya katakan tadi. Ada saja masalah, tak tahu sebabnya, susah mengurainya, tidak tahu ujung pangkalnya, tidak ada penyelesaiannya. Masih ada saja masalah, ngeluh. Lihat Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan makin mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila didapatkan kebaikan harta pelit kikir, na'udzubillah. Setelah itu Allah katakan illal musallu, kecuali orang salat, alladzina hum ala salatihim da'imun, yang dalam salatnya tidak pernah meninggalkan, nggak akan ngeluh hidupnya. Ya. Kalau orang tidak salat dia seperti ini, ngeluh saja. Kalau ditimpa musibah makin ngeluh. Yang dimarahi Allah pula dimarahi. Kenapa aku terus ya Allah? Kenapa gak si anu saja kan? Si aku saja. Apa nggak ada lagi objeknya? Allah dimarahi. Oh dikasih harta banyak, bukannya syukur, pelit, medit gitu ya. Pokoknya ngeluh saja. Illal musallu, illal musallin, kecuali orang sholat nggak akan ngeluh. Ya. Kemudian yang nomor 8,
Orang yang tidak sholat ini khawatir dia jadi munafik. Di antara sifat munafik itu adalah malas sholat. Kata Nabi SAW sendiri mengatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Dalam surah An-Nisa 142 Allah mengatakan orang-orang munafik itu suka menipu Allah, padahal Allah yang tipu mereka. Jangan salah ya. Mereka maunya nipu Allah, tapi mereka tidak sadar mereka sedang ditipu Allah. Orang munafik, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Seandainya pun salat malas-malas. Seandainya pun salat itu ya malas-malas, terpaksa gitu. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali itu. Dan Rasul mengatakan, afdalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatil fajr. Seberat-berat salat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Enggak mau orang itu salat isya dan fajar orang munafik. Kemudian yang nomor 9. Ini lagi yang bahaya. Orang yang tidak salat, maka dia satu neraka dengan Fir'aun, satu neraka dengan Qarun, satu neraka dengan Haman, dan satu neraka dengan Ubay ibn Khalaf. Semua orang kafir, orang jahat-jahat. Mau satu neraka dengan Fir'aun? Siapa yang mau satu neraka dengan Fir'aun? Kadang-kadang adalah seorang artis itu, naudzubillah, ya, dia redo kalau masuk neraka. Gak apa-apa saya masuk neraka, biar ketemu artis ini, artis itu, artis luar negeri sebutnya. Alhamdulillah. Biar ketemu artis ini, artis itu, pemain sepak bola ini, pemain sepak bola itu. Alhamdulillah, gila ini wanita. Semoga Allah gilakan sekali. Makin gila kan ya. Masa ada orang ngomong ini? Mana akal? Jangankan masuk neraka, coba jadi kamu tuh masukkan ke lilin, kuat nggak sejam taruh jarinya di lilin, terbakar semua. Apalagi neraka. Itu api dunia itu satu bagian daripada 70 bagian panasnya api neraka. Hanya satu bagian dikeluarkan ke dunia, itu udah bisa membakar dunia. Gimana yang 69-nya? Jadi memang kadang-kadang ketua kepalanya di depan. Jadi Nabi SAW mengatakan, dikeluarkan dari Imam Ahmad, kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa husyira yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf. Dalam hadis Nabi SAW, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu maka tidak akan diberikan cahaya, tidak akan diberikan bukti, dan tidak akan diselamatkan, dan mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Naudzubillah. Dikumpulkan dengan orang-orang kayak ini. Itu yang gak sholat tuh. Kemudian yang terakhir, ini yang paling ngeri. Ngeri sekali. Orang yang tidak sholat, Nabi gak akan kenal kita. Coba rugi sekali kalau Nabi gak kenal kita pada hari kiamat. Gak kenal, mau ngaku-ngaku umatnya Nabi, Nabi lo gak kenal dengan kamu. Nabi gak kenal dengan ente, gak kenal sama sekali. Bayangkan, Nabi gak kenal kita, cuma mau ngasih sesuatu. Kenal pun tidak, masa akan nolong, saya gak kenal kamu. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, taridu alayya ummatil hawdah, akan datang umatku nanti pada hari kiamat ke telaga. Kemudian wa ana adzudun nas anhu kama yadudur rajulu ibila rajuli an ibili. Qalu ya Nabi Allah, ata'rifuna? Qala na'am. Kemudian dikatakan, dan kalian akan digiring seperti seseorang menggiring unta untuk diarahkan ke telaga Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, Rasul, apakah kau akan kenal kami sebagai umat?
Kata para sahabat. Kata Nabi SAW, iya. Kemudian Rasul mengatakan, kalian punya tanda yang merupakan tanda bahwa engkau adalah umat. Apa tandanya? Kata Nabi SAW, tandanya adalah ghurran muhajjalin min azaril wudu. Tandanya adalah cahaya-cahaya yang ada di tangan, di dahi, dan semua anggota wudu. Jadi anggota wudu itu, mulai dari tangan, kemudian wajah, kepala, sampai ke kaki, itu akan bercahaya. Dari cahaya wudu itulah Rasul kenal kita. Dan orang yang tidak sholat pasti tidak wudu. Karena tidak mungkin sholat tanpa wudu. Jadi Nabi tidak akan kenal wudu tidak. Bukan hanya itu saja, malaikat yang akan menyelamatkan orang yang dapat syafaat di neraka tidak kenal. Cemana kalau nggak kenal mau dikeluarkan dari neraka? Malaikat nyari-nyari yang mana katanya kan? Nggak tahu. Kenapa nggak kenal? Karena nggak sholat. Mana hadisnya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri masih dalam Sahih Bukhari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hatta idza arada Allah rahmatan man arada min ahlina. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki diselamatkan pun neraka karena rahmatnya, dan rahmat itu yang terakhir. Ingat, rahmat Allah itu terakhir, mengeluarkan orang dari neraka. Pertama syafaat Nabi, kemudian syafaatnya para syuhada, kemudian para malaikat memberikan syafaat, kemudian syafaatnya orang-orang soleh, kemudian syafaatnya anak-anak yang soleh, kemudian syafaatnya manusia satu persatu, sehingga ketika tidak ada lagi yang memberikan syafaat, orang ini masih ada di neraka. Bagaimana cara dia keluar? Maka dia keluar dengan rahmat Allah. Nggak ada lagi yang nolong dia. Nabi nggak ada, malaikat tak bisa, anak tidak bisa, orang tua tidak bisa, kawan-kawan tak bisa. Siapa lagi? Dia masih tersisa neraka itu. Maka mereka akan diselamatkan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dengan cara apa? Mengutus malaikat untuk mengambil mereka. Bagaimana caranya malaikat mengambil mereka, dan bagaimana cara tahu harus orang itu yang diselamatkan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya'rifunahu bi athari sujud wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Mereka dikenali para malaikat dengan bekas sujudnya, karena Allah mengharamkan bekas sujud dimakan api neraka. Orang yang suka sujud itu akan diharamkan untuk dimakan api neraka. Malaikat mengeluarkan mereka karena tahu dari mana, bukan dari namanya, tapi dari jidat dia yang suka wudu, yang suka sholat. Coba bayangkan, kalau antum pahami 10 perkara ini, apa nggak ngeri orang meninggalkan sholat? Makanya kenapa di permulaan Al-Baqarah, setelah kita beriman dengan yang gaib, yang ditekankan kedua adalah wa yuqimuna sholat.